Bapak Ibu guru yang sudah dibahas oleh Bapak Dani dan Bapak Dani sedang melanjutkan materinya yaitu tentang keyakinan kelas 50 kontrol dan ya, Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Saya yakini Bapak Ibu sudah banyak pengalaman menjadi seorang guru. Tetapi di sini kita sama-sama tentang apa yang namanya itu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, betul sekali Pak Dani. Jadi peraturan itu lebih pemaksaan dan sebenarnya tidak orang lain. Sedangkan keyakinan kelas itu sudah secara bersama-sama. Secara bersama-sama dan kita melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada pemahaman tentang keyakinan kelas. Pemahaman tentang keyakinan kelas. Keyakinan itu mulai berbeda. Sedangkan universal disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi setelah kita membuat keyakinan, kita tetapkan sebagai keyakinan kelas itu dalam bentuk tulisan. Kita tempel di depan kelas dan itu sudah salah satu menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, seseorang akan lebih tergerak, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, saya sudah mencontohkan ini kepada anak-anak kelas 80 dan kelas 9A. Walaupun di kelas 9A saya masih belum berhasil untuk menerapkan keyakinan kelas, tetapi setidaknya sudah ada perubahan. Salah satunya adalah saya menerapkan kepada anak keyakinan kelas tersebut. Salah satunya adalah tidak makan dan minum di kelas. Nah, jadi saat pembelajaran kita tidak boleh makan dan minum di kelas. Itu dilakukan oleh siswa dan kita sebagai seorang guru. Jadi itu tidak berlaku untuk siswa, tapi berlaku untuk kita. Walaupun kita merasa sedang panjang lebar menjelaskan, kita merasa kehausan, kita tahan terlebih dahulu. Salah satunya itu yang saya sudah lakukan pada. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama ada keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ada kemungkinan. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang ketujuh, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama ada ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin kita sering melakukannya. Salah satu contohnya adalah jangan berlari di kelas. Nah, ini kita ganti sebagai jangan berjalan. Atau kamu datang terlambat, kita ganti kata datang terlambat itu dengan datang tepat waktu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan. Contohnya dengarkan guru. Selanjutnya datang tepat waktu. Nilai kebaikannya yaitu saling menghormati. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kita merubah paradigma, mari kita sama-sama ketika di kelas itu kita mengucapkan kata-kata yang memang enak di hati anak. Jadi jangan sampai kamu nakal,
terlambat, itu kita ganti dengan datang tidak tepat waktu. Hayu sama-sama, mungkin saya pun masih seperti itu, tapi kita sama-sama setelah mengetahui bahwa itu ternyata salah, itu menyakitkan bagi anak ketika kita menjudge mereka bahwa kamu datang terlambat. Nah, kita ganti kata-kata tersebut dengan kata-kata yang positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Jadi apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita tempel di dinding agar mereka tetap meyakini dan melihat bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas mereka. Next, Pak Ade. Nah, ini yang paling penting dalam budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada penghukum. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, 5 posisi kontrol manakah yang sudah Bapak Ibu gunakan terhadap mengatasi peserta didik? Penghukum. Ya, itu pun yang saya lakukan setelah saya mengikuti pembelajaran guru penggerak. Nanti Bapak Ibu ternyata tidak boleh karena kita secara tidak langsung menyakiti perasaan daripada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat pengertian atau apa saja sih materi daripada penghukum itu atau cara mengatasi. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang penghukum, guru itu menghadik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Pernah tidak Ibu melakukan seperti itu? Atau body shaming yang sekarang lagi booming-boomingnya? Atau bullying? Pernah tidak? Pernah? Saya yakin semua guru pasti pernah melakukan itu. Ya, karena pasti tidak ngajar. Tapi yakin semua guru melakukan seperti itu. Contohnya menunjuk kamu tidak kurang. Itu bisa panggil namanya saja, misalkan tidak boleh seperti itu, tapi panggil dengan baik. Itu silahkan. Itu lebih mengena anak. Ini tidak menyakiti perasaan daripada mereka. Selanjutnya guru berkata kalau kamu tidak melakukannya saya akan menghukumnya atau kalian silahkan keluar kelas. Pernah? Nah, berarti ibu bapak guru masih ada di posisi penghukum. Oke, selanjutnya hasilnya murid akan seperti apa? Memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Bahkan pernah katanya ada salah satu guru yang sudah menghukum siswanya ban motornya dikempeskan. Itu terjadi. Nah, bahkan tidak hanya dikempeskan, sampai si joknya itu ditodel, betul sekali, ditodel. Karena akibat daripada posisi dari motor itu memakai penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada pembuat rasa bersalah. Yang pertama, suara lemas. Mungkin ini mah dilakukan oleh guru-guru yang baik. Terus guru berceramah, memberikan pencerahan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Saya menangis ketika itu. Karena apa? Karena siswa saya tidak mendengarkan apa yang saya ucapkan atau saya katakan. Tapi itu menjadi suatu perubahan buat saya. Selanjutnya, hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, kalau kita menggunakan pembuat rasa bersalah, inilah yang akan dihasilkan. Murid berkata, maafkan saya. Nah, itu akan dikatakan oleh siswa tersebut. Selanjutnya, yang pertama, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Yang kedua, guru berkata, lakukanlah demi Bapak Ibu. Di sini ada kesan pemaksaan walaupun sifatnya berteman ya. Jadi si siswa tersebut dijadikan teman. Nah, dengan berkata seperti ini, lakukanlah demi Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Hasilnya murid akhirnya tergantung apa yang sudah dijelaskan oleh padanya. Jadi murid akan merasa dekat dan tenang. Selanjutnya, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Nah, selanjutnya Pak Ade, 5 posisi kontrol selanjutnya adalah memantau. Jadi kita hanya memantau saja. Yang pertama, guru menghitung dan mengukur kesalahan siswa. Guru berkata apa, peraturannya apa, konsekuensinya apa. Hasilnya murid menyesuaikan atau bukan diawasi saja. Kalau tidak diawasi, tidak awasi. Selanjutnya murid berkata, jika saya melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa. Jadi di sini kayak tadi pada ya. Jadi ada sebuah apa ya namanya penghargaan gitu ya pada dia gitu ya tadi. Selanjutnya ada manajer. Nah, Bapak Ibu, yang harusnya sering kita lakukan di 5 posisi kontrol itu adalah manajer. Jadi bukan tidak baik sebetulnya, tetapi tergantung posisi atau tempat yang digunakan. Seperti itu. Nah, manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, guru berkata apa yang kita yakini sebagai tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade di segitiga restitusi. Selanjutnya, guru berkata apa yang kita yakini. Selanjutnya hasilnya yaitu menguatkan watak atau karakter murid. Nah, jadi hasilnya kalau kita menjadi seorang manajer, menjadi seorang posisi kontrol manajer itu akan menguatkan watak atau karakternya murid. Selanjutnya murid berkata, bagaimana cara saya agar saya memperbaiki keadaan ini. Bukankah ini yang diinginkan semua oleh semua Bapak Ibu guru? Nah, jadi karena kita sama-sama kita ubah yang awalnya kita sebagai pengurus menjadi seorang manajer. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Lanjut aja. Ini adalah 5 contoh siswa terlambat masuk contoh. Yang pertama, apabila kita sebagai guru kamu datang terlambat. Sekarang lari keliling lapangan dari di situ ada otomatis penghukuman terhadap siswa. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Kamu datang terlambat lagi, nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada teman. Kamu terlambat lagi, ya sudah tidak apa-apa, tapi nanti jangan terlambat lagi. Sering kita gunakan juga. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Tadi ada konsekuensi yang sudah dibahas oleh Pak Ade. Selanjutnya, manajer, kamu sudah melanggar peraturan. Bagaimana kamu akan memperbaiki? Ini adalah yang kita inginkan. Jadi, 5 posisi kontrol tersebut bisa Bapak gunakan ketika posisi tersebut tergantung daripada tempat atau kondisi. Selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Di sini adalah tahap penyelesaian apabila siswa melakukan kesalahan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ade. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Boleh next Pak Ade? Nah, caranya ketika kita menstabilkan identitas, yang pertama yang kita lakukan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menanyakan kepada siswa, jadi kamu sudah melakukan kesalahan, berbuat salah itu tidak apa-apa karena Bapak Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan di menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu identitas siswa. Jadi jangan sampai kita tanggung kepada inti permasalahan anak tersebut. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita tahu anak tersebut salah, tetapi kita validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, iya kan? Itu adalah memvalidasi identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai keyakinan kelas yang dibuat bersama Ibu Nurul. Keyakinan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan yang positif yang harus dilaksanakan setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya keyakinan kelas ini, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan penuh dengan kekeluargaan. Dan kedepannya semoga akan terciptanya budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Heri Purnomo, guru di SMP Negeri 2 Sukasari. Saat ini akan mereview tentang pelaksanaan diseminasi program guru penggerak yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Program tersebut dilaksanakan oleh 3 guru yang ada di sekolah kami. Di antaranya adalah Ade Umar Mustafa, Dani Rahman Saleh, dan Bu Nurul Fauzi Ahadiah. Dari diseminasi yang telah dilakukan kemarin diantaranya adalah terkait budaya positif, sangat menarik dan menurut saya pribadi itu menambah wawasan dan pengetahuan karena di dalamnya mencakup beberapa hal-hal yang menurut saya belum pernah kami ketahui sebelumnya, bahwa ternyata banyak sekali budaya positif yang harus berpengaruh terkait pemberian pelaksanaan pembelajaran. Di antaranya adalah ada 7 yang disampaikan, antara lain disiplin positif, 5 kebutuhan dasar, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Jadi dari kesemua materi yang disampaikan dari ketiga guru penggerak, menurut saya sangat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami, sehingga nantinya menurut saya akan sangat menjadi sesuatu hal yang baru dan positif ketika bisa dilaksanakan di sekolah kami. Sekian review yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.